Kukawini dia. Inilah perempuan yang berdoa buat saya. Perempuan yang waktu saya lihat matanya, mata damai. Semua kita diberikan kepekaan membedakan roh. Saudara boleh salaman kira-kira 30 detik, lihat kiri kanan. Saudara lihat matanya, mata apa gerangan dia? Tapi nggak usah ngomong, simpan di sini. Amin. Oke, 30 detik aja. Salam kiri kanan. 1, 2, 3. Lihat matanya. Mata apa itu? Mata. Saudara, mata itu pelita hati. Kalau mata orang karo, saudara maaf ya, mata orang karo secara umum itu mata sendu. Bukan senang duit, bukan. Sedih. Kenapa? Saya orang karo. Mamaku kalau marah sama aku, saudara, bukan pakai marah-marah, nyanyi. Kundul kam anakku ya. Kain deh, kundul kan mendi. Enakku ya. Mulai nyanyi dia. Anakku, anak kuat pensi muda, Ndau kami Jakarta, kujumanan den wenda, ku sabah iya, bas panas mata waria anakku, ibas udan tetap aku nyangkul nanam pagi. Adik buah pagi-pagi dayakeun sana nukur baju anakku, nukur buku sekolah anakku. Mon anakku mesui takalku, tapi ku pala-palai nyangkul anakku ndai teki. Dan yang saya nggak tahan, saudara, kalau dia udah mulai sedakal ku ngapus ku anakku. Bagi aku ku Jakarta lalit baju undu sada setel ngenca buku undu pelalit sansu kirimin kakak andu kepekan laseman bandu aku saya nih enggak lewat bagaimana dan doain aku pala-palain aku cuma ingat-ingat anak nasi ngudandai enggak. Saudara, itu orang karo kenapa suka sedih? Karena lagunya itu. Waktu mati mamaku, saudara, hampir pingsan. Bukan pingsan, memang pingsan beneran. Dan dulu saya belum mengerti bahwa firman Allah, Ulangan 18 ayat 10 sampai 12, jangan berbicara dengan arwah-arwah, jangan minta petunjuk kepada orang-orang mati. Orang mati, orang Kristen, rohnya sudah kembali kepada Bapa. Itu hanya tubuh dan jasad saja. Tapi kita galak karo. Bapak sope go kam lawas, enda kalim bebundung, gorun daun-daun hari. Bapak sope diam saja. Orang dibilang jangan bicara sama arwah-arwah, minta petunjuk kepada orang-orang mati. Saya nyanyinya juga begitu. Ini nyanyi kepedihan, kenapa saudara? Nande nindur jabu lebe aku, cepa gilit kempu, angkip-angkip ndu basa kunari, emang kekamlawe. Lengakur jabu ngomong lawas nande. Mamaku diam aja. Setelah saya mengerti firman, saya nggak pernah mau bicara lagi sama orang mati. Kenapa? Terbuka celah. Roh-roh orang mati, iblis menyamar memasuki kita. Dan itu pelepasan saya banyak sekali di Jakarta. Ngomong sama orang yang sudah mati. Itu firman Allah, nggak boleh. Udah nggak ada hubungan orang hidup dan mati. Sudah selesai. Saudara, saya mau tanya saudara, saudara jawab jujur. Supaya malam ini saudara benar-benar pulang dengan kelepasan. Boleh nggak bilang sama orang yang mati itu selamat jalan? Yang bilang boleh angkat tangannya. Oke, turun. Yang bilang nggak boleh angkat tangannya. Oke, yang abstain angkat tangannya.
Matius 5:37. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada sejat. Iblis, orang Kristen diajar tegas. Sekali lagi, jangan ada yang abstain. Yang bilang boleh selamat jalan buat orang mati, angkat tangannya. Turun. Yang bilang nggak boleh, angkat tangannya. Beri kemuliaan buat Yesus. Saudara, firman Allah bilang tidak boleh berbicara kepada arwah-arwah, minta petunjuk kepada orang-orang mati, karena orang mati itu sudah nggak ada hubungan sama kita. Yang penting kalau mati di dalam Tuhan, berbahagia, wajahnya seperti orang tidur. Satu kali saya khotbah di UKI, rumah duka, orang Batak meninggal. Yang datang orang Batak semua. Karena MC-nya saudara orang Gorontalo, namanya Tina, lembut kali suaranya. Bersama malaikat di surga. Ini orang-orang yang hadir kira-kira 500 orang lebih. Aso dia do hula-hula dong. Hai matong, hai lah. Enggak kedengeran. Saya mulai mikir, kalau saya khotbah bahaya nih, enggak bakal kedengeran. Saya doa firman enggak dengar saudara. Saya langsung bilang, pokoknya yang malam ini tobat, surga kekal selama-lamanya kalau mati tiba-tiba. Kalau yang malam ini nggak tobat juga, mati, masuk neraka. Kaget, ih, Afian bangun doi, holo, ay si buta dari gua hantu itu, ay matong, ay do, ay pendeta do sanari. Saudara pikir kalau saya khotbah di tempat orang mati menyenangkan telinga? Enggak, harus firman Allah. Saya katakan bahwa di dalam Lukas 16 ayat 24, Lazarus, orang yang miskin itu, yang mati masuk surga. Orang kaya itu yang mati masih disimpan di halaman neraka, belum neraka. Ayat 24 bisa katakan ini saudara. Bapak Abraham, tolong bilang sama Lazarus, celupkan ujung jarinya ke air, masukkan ke mulutku. Aku sangat kepanasan, aku sangat menderita dalam nyala api ini. Enggak mungkin saudara begitu ngomongnya. Wong di sana ada ratap dan gertak gigi. Di sana disiksa siang dan malam tidak henti-hentinya. Dan saya percaya di neraka itu ada 5 teriakan. Aduh, tolong, panas, ampun, sakit. Begitu di neraka itu. Di neraka itu siang malam tidak henti-hentinya, sesuai dengan Wahyu 14 ayat 11. Disiksa selama-lamanya. Tapi yang percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama-lamanya surga kekal. Dan saya bersaksi di dalam orang mati itu, di rumah sakit UKI itu, yang saya khotbahi bukan yang mati, tapi yang tinggal, yang hidup. Jadi saudara-saudara, di neraka itu nanti, kalau dia ada dialog itu, dia akan berdialog. Aduh, Bapak Abraham, tolong bilang Lazarus, aduh, panas, gitu. Saudara, ada hal yang menarik firman kita malam ini, supaya kita sungguh-sungguh surga kekal selama-lamanya. Kita akan buka Yohanes 5 ayat 24. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tapi banyak firman saudara, kalau kita menyangkal Dia, Dia juga akan menyangkal kita. Bahkan Paulus katakan di 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah memberitakan firman, memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri ditolak. Paulus katakan itu saudara. Makanya Roma 12 ayat 1, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ujung rambut sampai telapak kaki ini kudus. Kita terima Yesus anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya, ikuti perkataannya, pindah dari maut ke dalam hidup. Tapi coba kita lihat 2 ayat, 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15.
Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tadi kita lihat pengajaran di dalam Yohanes 5:24 sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Tapi 1 Yohanes 3:14, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saya nggak berani rubah firman ini, saudara. Hati-hati. Kenapa? Karena semua pembenci adalah pembunuh manusia, dan pembunuh manusia tidak ada hidup kekal dalam dirinya. Malam ini yang penting buat kita ayat yang ke-16 ya saudara. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yesus terlebih dahulu mengasihi saudara saudara. Yesus terlebih dahulu berdamai dengan saudara saudara. Yesus terlebih dahulu mengampuni saudara-saudara. Yesus terlebih dahulu melayani saudara-saudara. Dia sekarang ada di surga. Tetap berdoa buat saudara-saudara. Yang mau luar biasa, yang nggak mau lewat. Karena Allah sangat menghargai kehendak bebas. Tapi ketika kita tidak bisa laksanakannya, ayat yang 16 ini saudara, hati-hati. Saya dan saudara sudah diampuni. Dosa semerah kirmiji bisa putih seperti salju. Sudah selesai. Tapi lihat, Yesus serahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Dan dia juga mau saya, saudara-saudara, menyerahkan nyawa buat saudara-saudara yang lain. Saudara siap serahkan nyawa, tersinggung aja nggak mau. Hati-hati saudara. Firman ini, firman yang hidup. Saya akan bicara buat saudara malam ini 2 ayat saja, dan 2 ayat ini akan menggugah saudara-saudara. Saya suka bolak-balik firman saudara. Seorang marga Tobing, pendeta, ini ada bisnisku sudah 5 tahun gak gol-gol. Jadi banyak kali lah, apa sih masalahnya kok gak gol-gol. Dia mulai cerita. Dari inti cerita dia saya tangkap 2 ayat saja saudara. Pak, kalau Bapak mau gol usahanya itu, yang pertama, Bapak catat ayatnya, dicatat saudara. Tetapi carilah dulu kerajaan dunia dengan segala ketidakbenarannya, maka semua akan dikurangkan daripadamu. Ini bagus tuh, di mana itu? Di mana itu? Matius 6 ayat 33 dibalik. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Balik saudara. Tetapi carilah dulu kerajaan dunia dengan segala ketidakbenarannya, maka semua akan dikurangkan daripadamu. Aduh, betul itu, betul, iya. Doa dulu baru bekerja. Ya, melayani dulu, nanti Tuhan akan luar biasa. Ya. Aduh, tadi ada pendeta bilang jangan ke Thomas Bangun, bajingan itu katanya. Tapi karena aku pikir aku bajingan ketemu pendeta bajingan cocok. Makanya firmanmu cocok kali. Aduh, betul itu. Yang kedua pendeta. Yang kedua, 1 Petrus 3:7. Hormati istri. Teman pewaris hidupmu, kasihi dia. Karena kalau tidak demikian, doamu terhalang. Ya tapi gimana, istriku cerewet kali. Loh, sekarang mau apa? Mau jadi pelaku firman enggak? Betul juga, pantas lah nggak gol-gol ya. Kutampar terus istriku. Nggak lama saudara, 2 bulan kemudian didatangin saya. Pendeta, bagus sekali tuh firman yang 2 itu kulakukan. Gol bisnisku. Gol saudara. Makanya laki-laki yang tidak pernah menghormati istrinya, nggak mengasihi istrinya. Lihat saudara, semua doanya terhalang. Bikin ini gagal, bikin ini gagal. Ya. Tapi istri juga, Efesus 5:24, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada
Kristus dalam segala sesuatu. Saudara, firman itu selalu bicaranya pribadi lepas pribadi, bukan buat orang lain, buat diri sendiri lakukan. Hanya saya mau cerita, ketika anak saya Febe dalam perut, saya dengan istri saya suka berantem, belum tobat. Anak ini dalam kandungan, anak itu dibentuk dalam kandungan. Saudara jangan heran kalau anak saudara lahir pemberontak, penolakan, ngelawan, itu karena suka berantem. Anak ini pintar cerdas, iya, karena kami doakan pintar cerdas 10 kali dari anak-anak biasa. Tapi sifatnya saudara lihat, dari pagi sampai sore, mau saudara mukanya begini sama istriku. Saya tahan karena saya mau dipimpin oleh Roh Kudus, nggak tahan. 5:30 sampai 6:30 setan bekerja. Pada waktu metabolisme tubuh kita turun. Kegiatan 5:30, 6:30 lemah saudara. Makanya perhatikan suami istri suka berantem jam berapa? 5:30, 6:30. Disitulah setan bekerja. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Saudara, saya tahan sampai jam 5 saya tahan. Tapi lihat 5:30 nggak kuat. Wah sakit. Ya udah nak, makanya jangan nakal. Kami mesti nyanyi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Jangan nakal lagi nakku ya. Iya Pak, tapi sakit sekali Pak. Iya nakku. Saudara, dan sejak itu saya nggak pernah lagi perkara sama anak saya. Kenapa? Dia juga walaupun anak manusia apa adanya di hadapan Allah. Kita buka satu ayat, 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini konsep kekristenan saudara. Orang Kristen diajar itu, kasihilah musuhmu, balas kejahatan dengan kebaikan, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Yesus pemenang. Yesus ada di sini. Kita pemenang. Tapi kalau ada perkara di antara kita, sudah merupakan kekalahan bagi kita. Saudara boleh salam kiri kanan. Adanya saja perkara di antara kita, kita sudah kalah tahu. Sudah. Orang Kristen diajar siap menerima ketidakadilan, siap dirugikan. Itulah orang Kristen. Karena apa? Roh Kudus yang membuat dia kuat. Roh Kudus memampukan dia. Nah, malam ini kita akan buka satu ayat, dan saudara akan lihat ayat ini berbahaya sekali buat orang Kristen. Wahyu 3 ayat yang kelima. Wahyu 3 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, kata-kata Yesus yang dituliskan oleh Yohanes murid yang dikasihi, kalau saudara perhatikan, ini ayat dibalik. Barang siapa kalah, ia akan dikenakan pakaian hitam jorok bau yang busuk yang demikian. Aku akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku juga tidak akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Orang yang menang adalah orang yang ada Yesus di sini, Roh Kudus di sini. Roh Kudus sesuai dengan Efesus 6 ayat 10
yang menguatkan kita. Gunakan kuasa Tuhan melalui roh yang tinggal di dalam hati saudara masing-masing. Celakalah tubuh maut ini, tapi syukur ada Yesus, panggil namanya. Orang-orang yang menang adalah orang-orang sesuai 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni semua dosa-dosa kita, bahkan mensucikan pelanggaran kejahatan kita. Orang yang menang, yang sungguh bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya, seperti Yesus yang sudah mengampuni dia. Orang yang menang, yang sungguh katakan, Yesus Engkau Tuhanku, Juru Selamatku, aku terima Engkau, sempurna, penuhi aku, hatiku, pikiranku, kehidupanku, penuh oleh Yesus. Itu orang-orang yang menang, saudara. Karena Roh Kudus akan penuh di dalam dia. Saudara, kesaksian saya kembali ke istri saya. Karena istri saya menangkan saya dengan doa-doanya. Satu kali dia hamil yang keempat, mukanya cembok kotup, saudara. 1 minggu aku biarkan. Tapi ketika Roh Kudus jamaah dia diminta ampun sama Tuhan. Gendut kali. Waktu hamil 8 bulan, rumah kami tinggi, saudara. Malam-malam saya pulang karena ngantuk, saya langsung tidur. Jam 12 saya lapar. Saya bilang, Ma, bangun. Kenapa, Pak? Lapar. Ada nggak Indomie di bawah sama telur gitu? Oh ada, Pak. Ntar ya. Dengan perutnya yang gendut itu dia turun tangga, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau dulu ngerumel, ini enggak. Dia lakukan dengan tulus buat suaminya. Saudara, saya begitu dia bawa makanan dan saya bilang, terima kasih Ma. Iya Pak. Baru 2 suap istriku tukang tidur ngorok. Saya lagi enak-enak kepedesan, dia nggak bawa minuman, ku bangunkan lagi. Mama bangun, kenapa Pak? Minumannya mana? Ya Mama lupa. Diturun lagi. Haleluya. Saudara, dia naik, dia kasih minuman. Terima kasih Maya. Iya. Lagi ngobrol, udah ngorok lagi. Kenapa saudara? Orang yang gampang tidur itu orang baik. Loh, saudara coba lihat satu ayat saja, Amsal 4 ayat 16. Saya nggak bohong, saudara. Ini firman. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Saudara, firman ini, kalau di sini banyak rekayasa jahat, susah tidurnya. Orang yang terus hobi nonton VCD porno, susah tidurnya. Makanya malam ini saudara yang punya VCD porno, supaya gampang tidur, bakar. Amin. Ih, banyak kali yang amin. Enggak, maksudnya kalau nggak punya jangan amin. Ini buat yang punya aja. Oke? Yang punya VCD porno malam ini, supaya engkau betul-betul luar biasa di mata Tuhan, bakar. Amin. Ih, banyak juga. Saudara, istri saya gampang tidur karena memang enggak macam-macam, saudara. Doa. Dan sekarang juga dipanggil khotbah kemana-mana. Urapannya lebih-lebih dari saya. Karena apa? Doanya kuat kali. Saya kalau kecapean khotbah kadang-kadang doanya agak kurang. Istriku enggak, kuat kali doa. Nah, saudara yang kekasih, saya lihat dia tidur, saya taruh makanan semua di luar kamar dan saya tidur. Jam 2 kira-kira anakku yang Matthew menjerit. Mentang-mentang bapaknya bekas juara karate. Mama, susu. Saya sih bangun, saudara. Tapi saya munafik. Istriku aja yang bikin. Istri saya bikin. Nggak lama tidur lagi. Bangun lagi si Dea. Mau susu. Aku tidur, gue lihat. Bangun aku, istriku bikin. Nggak ada cemberut, saudara. Nggak ada marah. Kalau dulu ngomel. Selesai itu saya tidur. Jam 4 saya terbangun karena istri saya
dapat karunia berkata dalam bahasa roh. Tata dia ada kata-kata didi. Tata saya lihatin. Dia selesai doa, dia tutup Alkitabnya, dia pergi ke anakku yang satu. Tuhan, terima kasih Engkau berikan aku anak-anak yang cakep, pintar, cerdas. Mari Tuhan lindungi anakku dengan kuasa darah yang kudus. Jaga mereka terus. Lama doanya. Amin. Pergi anakku yang satu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Anak ini sungguh luar biasa. Tiba-tiba dia menuju kepadaku. Dari kepada ketahuan masih bangun, aku balikkan badanku. Saudara, didoakannya juga suaminya. Dia tempel begini, Tuhan, terima kasih. Kau berikan aku suami yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Tapi Tuhan, Kau pakai dia luar biasa. Izinkan dia terus menangkan jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan urapan-Mu Tuhan. Bahkan urapan yang ada di dalamku juga pindahkan ke dia Tuhan. Aku mengasihi suamiku, aku sayang dia. Selama dia doa, lebar kali mulutku. Saudara, saya menangis dan saya katakan, Tuhan, terima kasih. Kau berikan aku istri penolong yang sepadan. Luar biasa. Dia selesai doa, amin. Dia pergi. Aku hapus air mataku, saudara. Aku balik, aku mau berdoa buat dia. Udah ngorok lagi. Saudara, betapa luar biasanya kalau suami istri itu rukun, saudara. Asik, kenapa? Karena dua orang sepakat di dunia ini meminta apa saja Tuhan kabulkan. Itu bicara Matius 18 ayat 19, suami istri pegangan tangan pagi-pagi jam 5. Apa doa kalian? Janji Tuhan dijawab. Dua pendoa syafaat, apa doa kalian? Orang yang didoakan dan yang mendoakan sepakat, luar biasa. Kisah 14 ayat 9. Paulus menatap dia dan melihat ia beriman dan dapat disembuhkan. Baru Paulus tumpang tangan dan orang itu sembuh. Thomas Bangun juga seperti itu. Kalau sebentar hamba-hamba Tuhan dan saya berdoa di tempat ini, kami akan melihat orang-orang yang Thomas Bangun menatap dia dan melihat ia beriman dan dapat disembuhkan. Barulah kami hamba Tuhan tumpang tangan. Kalau saudara ditumpang tangan gak punya iman kepada Yesus, doain, gak bakal sembuh gua. Ngapain didoain? Saudara tahu nggak? Ini tambah sedikit. Waktu dulu pertama saya ada altar call, saya maju, aku paling tinggi dari semua. Semua didoakan rubuh, saudara. Bingung aku. Kok rubuh semua? Nah, waktu dia sampai kepada aku punya kuda-kuda kan? Waktu dia tumpang tangan, dorong-dorongnya kepala aku. Ku lawan, ayo lo. Nggak jatuh-jatuh, tapi makin dua kuat didorongnya, nggak enak aku. Waktu dorongnya lagi, ku jatuhkan diriku. Saudara, semua jatuh, aku ikut jatuh. Semua terbaring, aku pun terbaring. Semua tutup mata, aku tutup mata. Tapi sambil ku intip, kok belum ada yang bangun ya? Ketika semua bangun, aku pun bangun karena namaku Advent Bangun. Itu munafik, saudara. Kalau saudara nggak jatuh, jangan jatuh-jatuhkan diri. Kayak ada tante Genin, aku perhatiin. Waktu aku mau doain, dilihat dulu di belakang siapa. Ada cowok ganteng. Tanganku belum nyampe, jatuhkannya dirinya. Plap. Jatuhlah di pelukan cowok ganteng itu. Plap. Ngeri kali. Kalau orang jatuh dalam urapan, saudara, kepanting pun ini nggak bakal ada apa-apa. Bam, nggak apa-apa. Kalau jatuhnya karena urapan, Tuhan jaga, malaikatnya datang. Pengalaman saya begitu, saudara. Saudara, sakit penyakit banyak sembuh. Satu kali saya berdoa buat seorang ibu, ampuni suamimu. Kuasa pengampunan dosa luar biasa. Nggak mau.
Semua boleh kuampuni, tapi suamiku tidak. Saya bilang, ibu kankernya udah berapa lama? 10 tahun. Kalau ibu mau sembuh hari ini, saya doa, ampuni, sembuh. Waduh, ya doakan aja lah Pak Thomas, doakan aja lah. Saya doain aja saudara. Jam 4 sore, jam 6 dia pulang ke rumah. Dia ingat yang saya ngomong itu. Dia masuk kamar, dia kunci pintu, dan dia ambil tindakan iman. Kuasa pengampunan dosa luar biasa. Dia ampuni suaminya, badannya bergetar, dan tumor kanker ganas yang 10 tahun itu, maaf, keluar semua dari vaginanya. 10 hari kemudian setelah diperiksa di dokter, bersih, baru dia datang sama saya. Pak Thomas, itu hampir 2 kilo loh. Kok ibu tahu? Aku kan suka beli daging Pak Thomas. Keluar semua. Nah, buat saya saudara, saudara ingat ini. Setiap dosa sesuai dengan Mazmur 107 ayat 17 itu bikin sakit penyakit. Kenapa? Darah Yesus, bilur-bilur Yesus sempurna menyembuhkan saya dan saudara. Ujung rambut sampai telapak kaki, kepalanya mahkota duri, darah tercurah. Kakinya dipakukan, darah tercurah. Kuasa darah Yesus dengan bilur-bilurnya sembuh. Tapi kenapa orang Kristen sakit lagi? Perhatikan saudara, saudara saya anak pendeta, pindah agama. Saudara bilang sama dia, orang yang pikirannya kembali kepada pikiran dunia, setan, maka yang dihajar kepalanya. Darah Yesus yang tercurah di kepala sia-sia, tidak bisa melindungi. Kanker, kemarin dioperasi saudara, saya bilang sama dia, tobat. Saudara sudah terima Yesus, pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, bertanya kepada orang-orang alternatif, percaya kepada Mama Lauren, percaya sama Ki Joko bodoh, rusak. Saudara perhatikan, kalau mulutmu ngerumpi terus, ngejelekin, fitnah, sariawan setahun gak sembuh-sembuh. Mulut Yesus ditonjokin saudara, supaya saudara mulutnya dipakai bersempurna, luar biasa. Kakek-kakek udah bau tanah, hobinya melangkah kemana saudara? Diskotik, makan ekstasi, dan mulai goyang-goyang. Udah bau tanah, kakinya dihajar, bengkok saudara. Tangannya sudah punya istri, main piano ke istri orang lain. Tangannya dihajar. Suami seperti ini bahaya saudara. Jalan sama istri, di sana cewek itu main mata, dia lihat istrinya nggak lihat, dia main mata juga, dua mata. Ini ABC, aligator, buaya, krokodil. Saudara, kalau perempuan banyak sakit di bagian mana saudara? Depan sini, lambung Yesus ditusuk. Kepahitan, segat kalteku ya, mesu ya, sedang ting kanker payudara, ting kanker hati, ting kista, ting miom, ting mah, usus buntu, rusak semua di sini. Makanya orang Kristen itu memang bener nggak boleh ada perkara saudara. Karena apa? Tempat-tempat yang tidak bertobat, setan bisa hajar. Matamu nonton VCD porno terus, ding 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 ding, matamu tiba-tiba, rumahku di mana ya? Bagian mana di tubuhmu berdosa, itu yang diajar setan. Tapi perlindungan darah Yesus, bilur-bilur Yesus sempurna. Perhatikan penyakitmu. Kalau itu memang pada posisi ya kan, kanker payudara, tumor, ya kan? Ting 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 ting. Tapi laki-laki yang ABC, Wahyu 2 20 sampai 23, yang punya will, wanita idaman lain di luar istrinya, firman Allah berkata, akan dilemparkan ke atas ranjang orang sakit. Perempuan yang berhubungan dengan dia akan dilemparkan ke sukaraman besar, dan anak-anaknya akan dimatikan. Mungkin secara rohani dulu, baru jasmani. Saya banyak lihat laki-laki saudara dalam pelayanan saya, kalau bengkok-bengkok dia langsung kutanya, ada will ya? Will itu wanita idaman lain. No.
Berapa? Maknya. Satu kali di Cawang tempat saya koordinator, itu bapak itu udah bengkok. Kemarin masih bangkit, serukan nama Yesus, ya kan? Datang lo udah main sudah. Nah, Salam, kenapa ini? Ya kami mak mendadak mah, saya bantu terus. Jadi sekarang begini. Makanya tobat dong. Sekarang mau tobat benar ya kan? Saudara. Orang seperti ini malam ini ingat saudara, laki-laki yang suka nakal, otaknya diputar setengah senti aja sama Tuhan. Plek, yang kok semua. Dan kemana-mana bawa rantang. Buat apa saudara? Tampung air liur, meleleh terus. Air liur burung walet 18 juta 1 kilo. Air liur seperti ini, siapa yang mau? Makanya malam ini tobat saudara. Saudara mengaku dosa, ambil tindakan komitmen, aku mau berubah. Dan jangan ada perkara dengan siapapun, seperti Yesus tidak mau berperkara dengan kita. Dia tidak pernah lalai dengan janjinya, walaupun orang banyak menganggapnya sebagai satu kelalaian, tapi dia sabar menunggu supaya semua orang berbalik dan bertobat, karena Tuhan tidak mau ada yang binasa. Keputusan di tangan saudara. Dan Yesus yang luar biasa itu saudara, memberikan anugerah kasih karunia. Saya setiap bangun pagi, terima kasih Tuhan, Kau berikan aku lagi hidup satu hari. Dan itu semata-mata karena kasih karunia. Syukur satu hari ini aku tobat. Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu dalam nama Yesus. Setiap bangun saudara bangun mesti katakan syukur. Tek bangun, syukur. Sempat lagi untuk menyenangkan Tuhan. Saudara ada sebagaimana ada sampai saat ini karena kasih karunia. Saudara semua sudah tercatat namanya di surga karena imanmu. Dan itu kasih karunia Tuhan, belas kasihan. Malam ini saudara harus sadari betul-betul Yesus yang begitu baik itu, biarkan dia penuhi pikiranmu, penuhi hatimu, penuhi seluruh kehidupanmu. Yang berdarah-darah di atas kayu salib, mati buat saudara-saudara. Dan dosa-dosa kita sudah ditebus. Jangan berdosa lagi. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Kalaupun berdosa, kita punya pengantara, namanya Yesus. Akui dosa-dosa, bertobat. Kalau malam ini saudara sungguh-sungguh, Yesus, aku milikmu, saudara akan bisa sesuai dengan Galatia 5:24 menyalibkan segala hawa nafsu, kedagingan dan keinginan. Saudara akan mau dipimpin oleh Roh. Ayat 25-nya. Ayat 26 itu, jangan gila hormat, jangan saling menantang, jangan saling mendengki. Makanya tadi saya jujur dengan Bu Dewi katakan bahwa bersatu yes, bercerai no. Setiap ada perkara kepada siapapun, saudara harus ingat hari ini, aku mau berubah. Saudara, Yesus yang buat saya bertobat, Yesus yang buat saudara bertobat. Sambil saya merenungkan firman ini kembali, saudara coba ingat-ingat yang saudara benci. Mungkin papa, mungkin mama. Karena apa? Efesus 6 ayat 1 dan 3. Taati orang tuamu dalam Tuhan, hormati dia. Ini perintah yang penting, karena kalau tidak demikian, maka kau tidak akan berbahagia dan umurmu tidak panjang di bumi. Matius 15 ayat yang keempat. Siapapun yang mengutuki kedua orang tuanya mati. Yesus yang ngomong. Saudara, kasih kesempatan mungkin saudara berdoa sekitar 5 menit. Saudara coba ingat-ingat siapa yang belum saudara ampuni. Siapa yang masih ada kepahitan di sini. Siapa orang-orang yang selama ini mestinya saudara sudah mengampuni, seperti Yesus sudah mengampuni saudara, belum saudara ampuni. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin saudara-saudara, mungkin teman-teman seiman, mungkin tetangga. Saudara boleh berdoa, tundukkan kepala. Dan sambil kami menyanyi dengan para singer, belum pernah ada
Kau kukagumi dari Frankie Suhombing. Saudara boleh berdoa. Tekankan di hati saudara, aku mau berubah. Imanku menyelamatkanku. Roma 14 ayat 12, pertanggungan jawab kepada Tuhan sendiri-sendiri. Tidak ada urusan dengan siapapun. Yesus datang memberikan kasih karunia. Darahnya yang kudus tercurah agar saya dan saudara satu saat berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kita saudara-saudara seiman, tubuh Kristus, jangan ada perpecahan, saling memperhatikan, saling mengasihi, satu di dalam Tuhan. Dengan setengah suara saja, lembut, setengah suara. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima hidupku. Adanya selain kasih-Mu, Yesus, sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi, haleluya, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi selain kasih-Mu. Yesus, Kau kukagumi. Tetap berdoa saudara. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Musik dengan lembut saja. Saudara renungkan lagu ini. Tidak ada satupun kita di tempat ini yang bisa diubahkan kecuali dengan kasih Yesus saja. Semua sia-sia tanpa kasih. Biarlah kasih Allah itu memenuhi setiap hati pikiran kita. Kasih yang mau mati buat saudara saudara, yang membuat kita juga mau mati buat saudara-saudara kita. Malam ini kita tahu firman Allah, kalau kita tidak mau berubah, orang-orang di sekitar kita tidak akan berubah. Ambil keputusan, jangan lagi berkata-kata dia yang harus berubah, tapi sungguh aku yang mau berubah. Saudara, undang Roh Kudus memasuki hatimu, pikiranmu. Bukakan hati pikiranmu, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu, karena hanya hati yang lembut Roh Kudus bisa masuk. Hati yang keras, yang ada kebencian, yang ada kepahitan, yang ada pertengkaran, perpecahan, Roh Kudus tidak akan pernah bisa masuk. Lembutkan hatimu, lembutkan hati. Menangis buat saudaramu yang sekarang kau benci, menangis buat dia, menangis buat dia. Jangan sampai dia terhilang. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Kita kadang-kadang melihat orang berdosa kita marah. Padahal Tuhan bilang, beritakan Injilku ke segala makhluk. Amanat agung Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah selesai berdoa, ampuni setiap orang, akui dosa-dosamu.
Biar masuk Yesus di hati pikiranmu dengan sempurna hari ini. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Roh Kudus ada di dalammu. Roh Kudus itulah yang janji kekal. Sesuai dengan Roma 8 ayat 11. 2000 tahun yang lalu Yesus dibangkitkan oleh roh yang sama yang ada di dalam saya dan saudara. Satu saat kita pasti mati. Tapi ingat, dengan Roh Kudus ada di sini seperti Yesus dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Dan kita tidak mau ada yang terhilang di anggota keluarga kita. Satu pun tidak. Menangis buat Dia, menangis buat Dia. Terus Roh Kudus, Dia seperti gelombang, seperti angin memenuhi tempat ini. Yesus, Kau baik. Patahkan hati yang bebal, hati yang keras, patah. Kebencian keluar, kecewa lepas, kuasa-kuasa gelap lepas, roh-roh jahat lepas. Ya Rama kata kasakaya dari di. Naikkan pujian haleluya, 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 haleluya.